Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia bab 14 dengan topik mengidentifikasi dan menulis refleksi nilai-nilai buku non-fiksi dan fiksi. Ya, mudah-mudahan kalian pada hari ini dan seterusnya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Saya berharap pula kalian tetap yakin bahwa setiap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ada manfaatnya untuk kehidupan yang akan datang. Hari ini kita belajar tentang menulis refleksi nilai-nilai buku non fiksi dan fiksi dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.14 mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non fiksi dan suatu buku drama fiksi. 4.14 menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam buku pengayaan non fiksi dan satu buku drama atau fiksi. Adapun tujuan pembelajarnya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik mengidentifikasi nilai yang terdapat dalam buku pengayaan atau non fiksi, mengidentifikasi nilai yang terdapat dalam buku drama atau fiksi, menulis refleksi tentang nilai terkandung dalam buku pengayaan non fiksi yang dibaca, menulis refleksi tentang nilai yang terkandung dalam sebuah buku drama, dan mempresentasikan refleksi nilai dalam buku pengayaan maupun drama, dan mengembangkan sikap religius penuh tanggung jawab, bekerja keras, terdapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kelas 12 IPA IPS yang saya hormati, kita lanjut. Konsepnya adalah buku non fiksi dan fiksi. Secara umum, fiksi adalah sebuah proses naratif yang bersifat karangan non ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan, sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Di contohnya novel, cerpen, drama, dan roman. Ya. Sementara itu non fiksi adalah sebuah karangan yang berisi bukan hasil imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Misalnya bidang tentang politik, sosial, teknik, filsafat, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Bagaimana cara mengidentifikasi buku non fiksi? Pertama, membaca buku non fiksi untuk menemukan isi buku tersebut untuk mengambil manfaat, pesan-pesan, dan pelajaran yang berguna bagi pembacanya. Langkahnya yang digunakan untuk mengidentifikasinya adalah dengan membacanya secara utuh, memahami isinya dengan benar, dan menemukan kandungan isinya. Terus mengidentifikasi buku fiksi, membaca buku non fiksi untuk menemukan isi buku tersebut untuk mengambil manfaat, pesan-pesan, dan pelajaran yang berguna bagi pembacanya. Langkah yang digunakan untuk mengidentifikasinya adalah dengan membacanya secara utuh, memahami isinya dengan benar, dan menemukan kandungan isinya. Nah, jadi sama saja langkahnya antara buku non fiksi dan buku fiksi. Langkahnya adalah membaca buku tersebut secara utuh dari bab 1 sampai bab terakhir, sehingga kita bisa menemukan isi, pesan, manfaat, kemudian kandungannya bagi si pembaca tersebut. Kemudian lanjut, saya berikan contoh identifikasi buku non fiksi. Saya ambil dari buku Quantum Teaching, dan berikut ini saya bacakan. Buku Quantum Teaching yang selanjutnya disebut dengan KITE atau Quantum Teaching adalah lanjutan dari buku Quantum Learning. Buku Quantum Teaching ini merupakan praktik ilmu yang telah dipaparkan di dalam buku Quantum Learning. Lalu buku ini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca, khususnya guru, agar menjadikan ruang kelasnya sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengembangkan potensi siapapun yang mereka miliki. Saya ulang, untuk mengembangkan potensi apapun yang mereka miliki. Melalui buku ini, pembaca seakan disadarkan bahwa kelas tak hanya tentang pengetahuan akademik, tapi lebih daripada itu, kelas juga merupakan tempat life skill dikembangkan. Sebagaimana halnya quantum learning yang berbicara tentang belajar atau cara belajar,
Maka quantum teaching berbicara tentang mengajarkan cara mengajar melalui metode kuantum, yaitu mengubah energi menjadi cahaya melalui konsep sugestologi atau accelerated learning yang sudah diulas dalam resensi buku Quantum Learning, dan juga tentang multiple intelligence, modalitas pembelajaran berbasis otak, pembelajaran kooperatif, dan NLP. Quantum learning adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Itu interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Quantum teaching berdiri dengan konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Konsep ini berbicara tentang pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama dalam mengajar. Guru harus membangun jembatan yang jelas untuk memasuki dunia siswa. Setelah memasuki dunia mereka, maka apa manfaatnya untuk seorang guru? Melalui proses ini, maka guru mendapatkan izin untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan pembelajaran mereka menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ketika dunia mereka sudah kita bawa memasuki dunia kita, maka kosakata baru tentang antakan dunia ini atau antakan dunia kita ke dunia mereka ditanamkan. Dan penting adalah guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup siswanya. Selain itu, quantum teaching memiliki 5 prinsip atau kebenaran tetap. Prinsip ini dianggap sebagai struktur atau chart dasar dari simfoni belajar, yaitu segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari, maka layak pun dirayakan. Kutipan buku ini mengandung nilai pendidikan, yaitu bagaimana seorang guru mengolah sebuah pembelajaran yang menyenangkan para peserta didiknya. Contoh dalam bentuk drama, kutipan drama. Ayah, kau kelihatannya tidak suka melihat ayah tinggal di sini. Saya ulang. Ayah, kau kelihatannya tidak suka melihat ayah tinggal di sini. Adam, ya aku tidak suka. Itu ayah bilang pada Jus dan Kon bahwa cerita itu bohong. Ayah, aku tidak berbohong. Adam, kalau begitu ayah tahu resikonya. Ayah harus pergi dari sini. Tani, Dam, jangan lakukan, aku mohon, jangan lakukan itu. Ayah kau yang menggendong kau saat bayi itu. Baiklah, jangan pergi, berlari menahan leher ayah. Aku mohon ayah jangan pergi. Ayah tidak kemana-mana, bukan? Kau dan anak-anak bebas mengunjungi kapan saja di rumah kecil ini. Ya, oke. Kita komentari. Nilai dalam drama kutip tersebut. Yang pertama, kita harus menghormati orang tua atau ayah yang telah menjadi sebab kita ada di dunia ini. Yang kedua, jangan dahulukan amarah dalam menghadapi urusan apapun. Yang ketiga, setiap permasalahan pasti ada solusinya, maka berpikirlah solutif ketika masalah itu sedang menimpa diri kita. Yang berikutnya, sabar dalam menghadapi urusan keluarga, jangan dahulukan sikap egois. Jangan menuduh sesuatu sebelum ada fakta yang benar, atau bertabayun ada sikap yang paling bijaksana dalam menghadapi masalah. Ini dalam kutipan drama. Tetapi tadi pada kutipan buku non fiksi, kutipan buku ini mengandung nilai pendidikan, yaitu bagaimana seorang guru mengolah sebuah pembelajaran yang menyenangkan para peserta didiknya. Kelas 12 IPA IPS, sebenarnya setiap kita membaca buku, apakah itu buku non fiksi, apakah buku itu fiksi, pasti kita akan memperoleh pelajaran. Dari buku non fiksi kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang filsafat, tentang kebahasaan, tentang sosial, tentang budaya. Tidak ada ruginya, tidak ada rugi kalau kita membaca buku. Makin membaca buku, makin luas wawasan kita, makin bijak kita dalam menghadapi sebuah persoalan. Membaca buku-buku fiksi juga sama, membawa dampak manfaat buat kita. Hati kita menjadi lebih lembut, hati kita menjadi lebih dewasa, hati kita menjadi lebih tenang, bisa mengambil pelajaran dari situ dan bisa mengambil teladan dari tokoh-tokoh yang ada dalam buku fiksi. Cerpen, novel, roman, puisi, drama menyajikan tokoh-tokoh yang bertentangan, tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang buruk, tokoh-tokoh yang antagonis, protagonis, antagonis,
sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari situ. Uh, jadi kita harus banyak membaca buku, apakah itu buku fiksi atau buku non fiksi. Apakah seseorang yang tidak mau atau tidak memberi kesempatan dirinya untuk membaca buku, maka biasanya orang itu tertinggal dalam segala hal. Jadi membaca buku adalah sesuatu yang sangat penting buat kita sehingga kita memperoleh wawasan yang luas. Dan jangan membuat dikotomi atau perbedaan bahwa ini penting, ini tidak penting. Semua buku adalah penting buat kita. Lanjutnya, menulis refleksi nilai-nilai dalam buku non fiksi dan fiksi. Di kelas 10 dan 11 kita pernah belajar tentang resensi, ya, membuat resensi buku. Biasanya kalau kita membuat resensi, kita akan membaca buku itu secara utuh untuk menemukan isinya, ya, lalu membuat sinopsisnya dan sebagainya. Ya, yang saya sajikan pada hari ini adalah judul buku tentang Laskar Pelangi, penulisnya Andre Hirata, tebal buku 529 halaman, penerbitnya Bentang Pustaka Jakarta, tahun terbit 2005. Dan si penulis resensi tentu sudah paham tentang secara utuh buku Laskar Pelangi ini. Sinopsisnya sebagai berikut. Dari mana sinopsis bisa dibuat? Setelah kita membaca buku itu atau novel itu, maka kita akan mendapatkan atau memperoleh isinya yang disebut dengan sinopsis. Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andre Hirata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang saling bersahabat. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu penambang timah. Meskipun hidup di tengah-tengah kemiskinan, namun mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Hal ini mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup sekolah tersebut karena jumlah umurnya yang sedikit, yaitu hanya 10 orang. Waktu itu sekolah nyaris ditutup karena pada saat penerimaan peserta didik hanya baru 9 orang siswa. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi tutup. Ibu Muslimah merupakan sosok guru yang penyabar dalam mendidik para siswa. Meskipun beliau hanya lulus SMP, namun beliau memiliki tekad yang kuat untuk mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Kelebihan, cerita ini mempunyai gaya bahasa yang bagus sehingga menjadikan alur ceritanya menarik untuk dibaca. Banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh berdasarkan cerita di atas. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberi. Kekurangannya, latar belakang cerita berasal dari daerah terpencil sehingga ada berbahasa yang tidak mempunyai orang. Saya ulang, latar belakang cerita berasal dari daerah terpencil sehingga ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Pesan dalam resensi buku ini adalah, dalam keadaan apapun, menurut ilmu harus dilakukan. Dalam keadaan apapun, menurut ilmu harus dilakukan. Semangat persahabatan yang luar biasa, gurunya penyabar dan mendirikan diri untuk dunia pendidikan. Kelas 12 IPA IPS, referensi tentang resensi, cara membuatnya, ataupun referensi yang lain, resensi yang telah dibuat oleh orang lain banyak sekali tersebar di berbagai buku, terutama di internet. Saya yakin kalian bisa membaca resensi buku tidak hanya pada resensi buku fiksi, tapi buku non fiksi di bidang teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, moral dan sebagainya bisa ditemukan di internet. Kalian baca, makin banyak baca resensi yang dibuat orang lain, makin paham, makin tahu kita bahwa buku itu isinya tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kita kalau membaca resensi orang, sepertinya kita dibawa ke sebuah proses pembaca yang cepat, karena biasanya orang yang agak sedikit pemalas membaca buku langsung membaca sinopsis saja sudah cukup. Tetapi itu memiliki kelemahan karena kita tidak tahu bagaimana isi yang sebenarnya dari buku tersebut. Apakah sinopsis yang dibuat oleh orang tersebut benar atau salah? Karena kita tidak membaca. Tapi banyak orang-orang yang ingin mendapatkan informasi tentang ilmu dengan membaca sinopsis dari resensator. Itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ternyata kalau kita membaca buku fiksi, non fiksi atau resensi, membawa dampak manfaat yang luar biasa kepada kita. Semoga ini menjadi sebuah bekal kita untuk mencintai ilmu dengan banyak membaca. Sebab itu jangan
lewatkan waktu kita untuk membaca. Beri kesempatan diri kita untuk 2-3 jam atau mungkin beberapa waktu, sehingga kita bisa membaca buku-buku. Bahkan di dunia teknologi sekarang, melalui internet kita bisa mengakses ilmu pengetahuan yang banyak. Kita tinggal maunya saja, tinggal niat saja bahwa kita harus banyak membaca. Dengan membaca hati kita menjadi tenang, dengan membaca kita akan mendapatkan, memperoleh ilmu yang penting buat kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, jangan ada dikotomi bahwa ini penting atau penting. Semua buku adalah penting. Kita bisa menimbang, kita bisa mengevaluasi buku ini manfaat atau tidak buat kita. Tapi setelah membaca, demikianlah, rajin membaca, ilmu bertambah. Ilmu bertambah, maka kita akan dekat dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kami mohon maaf, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kelas 12 IPA dan IPS adalah orang-orang yang menggilai membaca buku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.